Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tutorial online mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya hormati semua mahasiswa Universitas Terbuka beserta rekan-rekan yang menyaksikan video ini dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Pertama-tama saya ucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, kelonggaran dan kesehatan sehingga saya dapat hadir dan aktif dalam forum diskusi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai ragam bahasa dan produk dan praktiknya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kasus COVID-19 yang dianggap sebagai pandemi, cara virus menyebar, gejala COVID-19, pencegahan dan pengobatan virus corona. Yang pertama, alasan mengapa COVID-19 menjadi pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO secara resmi menyatakan virus corona COVID-19 sebagai pandemi pada Rabu 11 Maret 2020. Ini disebabkan karena terjadi setelah wabah mirip SARS itu menjangkit semua banyak orang, di mana pada Kamis pagi angkanya mencapai 126.063 kasus dengan total korban tewas sebanyak 4.616 orang dan sembuh sebanyak 67.071 orang menurut World Meters. WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak berarti ada anjuran yang berubah. Semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak dan mengawasi pergerakan masyarakatnya. Yang kedua, cara virus corona menyebar. Karena COVID-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat 1 hingga 2 meter, 3 hingga 6 kaki. Mereka diproduksi selama bernafas, namun mereka relatif berat. Mereka biasanya jatuh ke tanah atau permukaan. Berbicara dengan suara keras melepaskan lebih banyak tetesan daripada pembicaraan normal. Sebuah penelitian di Singapura menemukan bahwa untuk yang tidak tertutup dapat menyebabkan tetesan mencapai 4,5 meter atau 15 kaki. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu batuk. Yang pertama batuk, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang ketiga sesak napas. Yang terakhir yaitu pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi pada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebarannya virus, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.